Selamat bertemu dalam mata kuliah Fisika Dasar 1. Pada kesempatan ini kita akan kembali mengenai persamaan gerak lurus berubah beraturan dan persamaan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak oleh suatu benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur terhadap waktu. Berarti di sini kecepatan si benda ini dia berubah dari V1 menjadi V2 pada waktu tertentu dengan pola yang tertentu, sehingga dia menjadi satu perubahan yang linear. Tentunya seperti ini, bahwa pada saat T jadi T1 jadi T1, atau pada saat T2 jadi T2, dan berikutnya. Dampak dari adanya perubahan kecepatan benda tersebut tentulah besaran yang dinamakan percepatan. Perubahan kecepatan ini terjadi karena adanya percepatan yang bernilai tetap. Lihat, di sini yang berubah adalah kecepatan, sedangkan kecepatannya bernilai tetap. Yang artinya dalam setiap satuan waktu kecepatan akan bertambah atau berkurang dengan besar yang sama. Kecepatan ada dua jenis, yaitu kecepatan yang bernilai positif dan percepatan yang bernilai negatif. Ini biasa disebut dengan percepatan atau acceleration, sedangkan yang percepatan bernilai negatif kita sebut dengan perlambatan atau deceleration. Ini percepatan, ini beberapa tiga persamaan yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah gerak lurus berubah beraturan, di mana dari definisi A adalah perubahan dari kecepatan awal akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, dari sini misalkan pada saat T0 itu 0, maka kita dapatkan bahwa Pt itu sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T. Kemudian untuk menentukan jarak akibat adanya percepatan benda, maka kita tentukan dengan S, jarak itu benda, sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Bagian ini seperti GLB ya, kurang lebih beraturan. Sedangkan untuk jika kita mengeliminasi T dari sini, bahwa T sama dengan PT min V0 dibagi dengan A, kemudian ini T ini dimasukkan ke sini, kita dapatkan V0 T nya ini adalah PT min V0 dibagi dengan A dikurang dengan seper 2 A dikali dengan PT min V0. PT min V0 per A kuadrat. Makanya didapatkan di sini sama dengan PT V0 min V0 kuadrat per A sama dengan ini sama dengan S kurang ini 1/2 ini A dikali dengan PT kuadrat ini per di sini 2 PT per A. Ini ada 2, sedangkan dengan ini maka kita dapatkan bahwa S sama dengan V0 kuadrat, di sini 0 berat min dibagi dengan
2A, sini PT kuadrat, atau begitu untuk PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Dengan memasukkan P ini dua-duanya dalam bentuk PT min P0 kuadrat A, kita dapatkan bahwa PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS, di mana P0 PNT adalah kecepatan akhir, ini kecepatan awal, ini kecepatan, ini adalah waktunya, ini sedangkan S adalah jarak tempuhnya. Contoh pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal P0-nya sama dengan 10 meter per sekon, dipercepat dengan percepatan konstan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon. Ditanya berapa kecepatan akhirnya, maka kecepatan akhirnya sama dengan kecepatan awal ditambah dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ininya awalnya adalah 10, maka kecepatannya adalah 2, dan waktunya adalah 5. Berarti 10 ditambah 2 kali 5 adalah 10, maka kecepatan akhirnya adalah 10 ditambah 10, itu 20 meter per sekon. Kita beralih ke contoh kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal, cepat jaraknya P0 di sini, P0 nya sama dengan 10 meter per sekon, sedangkan kecepatannya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan waktu tempuh benda 5 sekon. Yang ditanya di sini berapa sih jaraknya? Nah, jaraknya sama dengan P0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. P0 nya 10, waktu tempuh benda 5 ditambah dengan setengah, hanya kecepatannya 2 dan waktu tempuh meter. Ini berarti 50 ditambah dengan 20, 5 kuadrat 20 dengan 75. Maka pergerakan benda selama 5 sekon atau 5 detik sejauh 75 meter. Kita beralih ke contoh ketiga. Sebuah benda kecepatannya berubah dari kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon, sedangkan kecepatan akhirnya adalah 6 meter per sekon. Dilihat dari perubahan kecepatannya, bahwa kecepatannya makin mengecil dari 30 ke 60, pasti bisa disimpulkan bahwa ini adalah sebuah perlambatan. Ditanya berapa percepatan yang dilakukan oleh benda. Kita ketahui bahwa PT sama dengan P0 ditambah AT, atau ini kita bisa rubah menjadi A sama dengan PT min P0 dibagi dengan T, sama dengan PT nya 6 min 30 dibagi T nya adalah 8 detik ya, ini 8 detik. Kita dapatkan sama dengan min 24 bagi 8 sama dengan min 3 meter per sekon kuadrat. Tanda min ini makanya adalah sebuah
perlambatan. Contoh keempat, kita lanjutkan ke contoh keempat. Sebuah sepeda mengerem sehingga kecepatannya berkurang dari kecepatan awalnya sama dengan 12 meter per sekon, kemudian berhenti kecepatan akhirnya karena sepeda tersebut direm, maka kecepatan akhirnya 0 meter per sekon setelah menempuh jarak 36 meter. Setelah 36 meter dia berhenti. Ditanyakan berapa percepatan atau perlambatan dilakukan oleh si sepeda tersebut, berapa sih nilai A-nya. Ingat, ada kesamaan yang tidak melibatkan waktu, yaitu Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2HS. Nah, di sini kecepatan akhirnya 0 kuadrat, kecepatan awalnya 12 kuadrat ditambah dengan 2 dikali A-nya adalah yang ditanyakan, sedangkan ini adalah 36. Ini sama dengan 100, 12 kuadrat 144 ditambah dengan 2 kali 36 kali A berarti 72A. Berarti A di sini berarti 72A sama dengan min 144 atau A sama dengan min 104 dibagi 72 didapatkan nilainya adalah min 2 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif melambangkan ini adalah perlambatan. Kita beralih ke contoh soal yang kelima. Sebuah sepeda, ini contoh ini sama ya sebenarnya dengan contoh di atas, jadi saya tidak mengerjakannya. Contoh ke-6, sebuah benda dipercepat konstan dengan kecepatannya A sama dengan A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, sedangkan waktunya adalah 3 detik dan jarak tempuh 30 meter. Ditanyakan berapa sih kecepatan awal benda tersebut. Kita ingat bahwa X sama dengan P0 dikali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Ini jaraknya 30, kecepatan awalnya ditanya, waktunya diketahui adalah 3 detik ditambah dengan setengah, A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat dan waktunya adalah 3 detik kuadrat. Berarti di sini 30 sama dengan 3 P0 tambah 2, ini bisa dibagi menjadi 4 dibagi 2 dikali dengan 3 kuadrat kali 9 berarti 18, hingga 3 P0 sama dengan 30 dikurang 18, ini adalah 12. Bukan 12. Maka dari sini kita tahu kecepatan awal benda adalah 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Contoh yang ke-7,
sebuah elevator atau tangga berjalan, keadaan awalnya adalah dia diam, kemudian dia dipercepat dengan konstan dengan kecepatan ini, sehingga kecepatannya ini menjadi 2 meter per sekon dengan waktu adalah 5 sekon. Ditanya berapa kecepatannya, dapatkan bahwa PT sama dengan V0 ditambah AT, maka dari sini A-nya sama dengan PT min V0 dibagi dengan P. P ini 2, PT nya 2, ini 0, waktunya adalah 5, berarti 2 per 5 atau 0,4 meter per sekon kilogram. Ini kita dapatkan bahwa kecepatan benda tersebut adalah 0,4. Yang ditanya berapa sih perpindahannya S-nya? S sama dengan V0 T ditambah dengan setengah AT kuadrat. V0 T nya adalah 0, itu waktunya adalah 5, ditambah dengan setengah A nya adalah 0,4 dikali dengan 5 kuadrat. Ini sama dengan 0 ditambah 0,4 dibagi 2 adalah 0,2 dikali dengan 25, sama dengan, kita kalikan saja, 0,4 dikalikan dengan 25, dapatnya adalah 5 meter. Dapatnya 5 meter, bahwa jarak ini adalah 5 meter. Contoh yang ke-8, sebuah mobil bergerak lurus pada selang waktu 0 sampai 4, berarti dari selang waktu 0 sampai 4, selang waktu pertama T1 itu sebesar, kecepatannya konstan dari 0, dari P nya 0 menjadi PT nya sama dengan 12 meter per sekon. Dari sini kita bisa tahu bahwa ada percepatan. Kecepatannya adalah PT untuk 0 dibagi dengan waktunya adalah 4 dikurang 0, T min T0, ini sama dengan 12 kurang 0. Di sini didapatkan 4 dikurang 0, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter per sekon. Kita dapatkan bahwa pada gerakan pertamanya benda itu mempunyai kecepatan 3 meter per sekon. Pada selang waktu yang kedua, dari 4 detik sampai ke 7 detik, itu konstan, P-nya konstan, dia tidak berubah sebesar 12 meter per sekon. Karena konstan, maka di sini A-nya sama dengan 0, maka gerak ini merupakan gerak lurus beraturan. Hitunglah perpindahan total dari waktu tersebut. Kita hitung yang pertama dulu, S1 sama dengan, karena dia GLBB, V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat sama dengan V0 nya adalah 0, waktu pertamanya adalah 4 ditambah dengan setengah A nya didapatkan 3, kecepatannya waktunya 4 kuadrat sama dengan 0 ditambah dengan ini 1/2 kali 3 16 ya. 4 kuadrat sama dengan 16 kita bisa bagi 8 dengan 24 meter. Nah, sedang untuk gerakan yang kedua dia hanya GLB, tapi V0 nya ditambah dikali dengan AT sama dengan, dia kecepatannya tetap 12, terus itu dikalikan dengan waktunya adalah 7 dikurang 4, 7 dikurang 4 berarti 12 dikurang dikali 3 sama dengan 36, maka totalnya sama dengan
jarak pertama yang LBD ditambah dengan yang LB, yaitu 24 ditambah dengan 16 sama dengan 4,36 ya. 6 ya, sama dengan 24 tambah 36 sama dengan 60 meter. Contoh yang ke-9, sebuah mobil melaju pada yang kecepatan awal 25 meter per sekon, kemudian mengerem, berarti kecepatan akhirnya menjadi 0 dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Ditanya waktu berhentinya kapan. Kita bisa menghitung dengan cara menggunakan PT sama dengan V0 ditambah AT, dimana sini P sama dengan PT min V0 dibagi dengan A, sama dengan kecepatan akhir 0 dan awal 25 dibagi dengan waktunya, kecepatannya pada perlambatan 5 berarti sama dengan 5 sekon, waktunya 5 sekon. Kemudian ditanya berapa jarak pengeremannya sehingga berhenti. Berarti S sama dengan P0 dikali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. P0 nya sama dengan 25, dia punya waktu adalah 5 ditambah dengan setengah, perlambatannya 5 min 5, ini adalah 5 kuadrat sama dengan 25 kali 5 adalah 125, ini min 25 kali 5 lagi dibagi 2, berarti 125 dibagi 2 sama dengan, kita dapatkan 125 dikurang dengan 62,5, dapatnya adalah 62,5 meter. Soal yang terakhir, sebuah kereta mula-mula dalam kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon, dipercepat pertama kali 1,5 meter per sekon kuadrat selama 8 detik ke-1. Kemudian dia mengerem dengan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, sehingga kecepatan akhirnya yang kedua ini menjadi 0. Ditanya berapa kecepatan sebelum pengereman, berarti di awalnya, berarti PT sama dengan V0 ditambah AT sama dengan V0 nya adalah 5, kemudian kecepatannya 1,5 dikalikan dengan 8. 4,5 ini kita bisa tulis dalam bentuk 3/2, berarti ini 4, 12, 5 tambah 12 ya, sama dengan 17 meter per sekon. Kemudian jarak yang pertama sebelum fase akselerasi, yang sebelum dia direm, setengah AT kuadrat, V0 nya sama dengan 5, waktunya 8 ditambah dengan setengah min 1,5, kita bisa tuliskan 3/2 ya, 1,5 itu dikali dengan 8 sama dengan 40 ditambah dengan ini 3/2, berarti 3/4 dikali dengan 64 atau 88 ya, ini juga berarti sama dengan 6 kali 8 48, berarti ini adalah 40 ditambah dengan 48, berarti jawabannya adalah 88 meter. Kemudian S2 nya
berapa jarak hingga berhenti. Kita ingin mengetahui berapa waktunya dulu dari PT di P2 nya itu sama dengan PT min P0 dibagi dengan A. PT awalnya adalah sudah terdapatkan PT awal 17, nah akhirnya 0 ya, 17 dan dibagi dengan ini yang keduanya adalah 2 ya, min 2 berarti sama dengan min 17 min 2 sama dengan 17 bagi min 2, atau bisa juga kita tidak gunakan ini, kita gunakan langsung tanpa waktu ya. Kita dapat menggunakan tanpa waktu, dimana PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS. PT nya 0 kuadrat ditambah kecepatan awalnya kita dapatkan 17 kuadrat ditambah 2, A-nya adalah min 2, kemudian S nya 17 kuadrat kita kuadratkan, 17 kuadrat adalah 200, 0 sama dengan 289 dikurang dengan 4S, jadi sama dengan S yang kedua sama dengan 289 dibagi dengan 4 sebanyak 72,25 meter. Kemudian jarak totalnya S1 ditambah S2, S1 nya sama dengan 88 ditambah 72,25 sama dengan 525 015 160 meter. Inilah pembahasan singkat dari contoh-contoh soal yang ada, silakan dipelajari, semoga dapat dipahami dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sekian dan terima kasih.